Baik, sekarang kita masuk ke nomor 13. Kita sudah masuk ke materi lingkaran ya. Di sini kita diberikan dua buah lingkaran yang saling bersinggungan. Lingkaran kecil ini bersinggungan dengan sumbu Y dan lingkaran besar ini bersinggungan dengan sumbu X ya. Nah, diketahui panjang jari-jari lingkaran B 2 kali ya, 2 kali panjang jari-jari lingkaran A. Oke. Dan koordinat titik B adalah 8,4. Berarti ini di 8. Nah, kita tuliskan. Nah, ini 4. Ya. Nah, berarti titik pusat lingkaran B dan A ada di sepanjang garis Y sama dengan 4 ya. Nah, kita misalkan bahwa panjang jari-jari lingkaran yang A ini adalah R, kemudian yang B berarti ya panjangnya ini 2 kali R ya. Oke, nah ini kita tuliskan ini R, maka ini pastinya 2R karena jari-jari lingkaran B 2 kali panjang jari-jari A. Oke. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, lingkaran B ini yang besar menyinggung sumbu X sehingga jari-jarinya itu panjangnya sama ya. Panjangnya sama dengan panjang ini. Ya, jadi jari panjang dari 0 ke 4 ini. Nah, ini juga jari-jarinya pasti sama dengan 4 ya. Sehingga kita bisa dapat simpulan bahwa 2R ini sama dengan 4. Sehingga R sama dengan 2 ya. Nah, dapat R-nya 2. Sehingga jari-jari lingkaran yang kecil ini 2. Ini 2. Nah, posisinya tambah 2 berarti ini ada di 4. Gitu ya. Nah, pertanyaannya koordinat titik singgung T. Koordinat titik singgung T pastinya ada di T-nya. T-nya ada di 4,4 ya. Nah, mudah sekali kita langsung bisa jawab ya bahwa di soal nomor 13 bahwa T-nya ada di koordinat 4,4. Nah, kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Kita diberikan dua lingkaran di sini. Lingkaran pertama ya, ini lingkaran kedua ya. Pertanyaannya kedudukan lingkaran ya. Kedudukan lingkaran apakah bersinggungan dalam, bersinggungan luar, ataukah berpotongan atau tidak berpotongan dalam, tidak berpotongan luar gitu ya. Oke, kita intinya dari lingkaran 1 dan lingkaran 2 coba kita cari pusat dan jari-jarinya. Pusat lingkaran 1 ya, tinggal kita ambil koefisien X dan koefisien Y, kemudian kita bagi min 2. Ini dibagi min 2 jadi 5. Kemudian yang bagian Y-nya ini min 14 bagi min 2 adalah 7. Jadi pusat lingkaran 1 ada di 5,7. Kemudian jari-jarinya ini ya, jari-jarinya R sama dengan akar ya dari titik pusat tinggal kita bisa manfaatkan, jadi tinggal kita kuadratkan 5 kuadrat 25 tambah 7 kuadrat 49, kemudian tinggal kita kurangi C ya dari konstanta persamaan lingkaran dikurangi 58. Nah, ini jari-jarinya. Kalau kita jumlahkan ini jadi pas 9 kurang 58 kan min 9 ya. 25 dikurang 9 kan 16. Ya, jadi jari-jari lingkaran pertama itu 4. Oke, untuk lingkaran yang kedua kita lihat pusatnya dengan cara yang sama, koefisien X sama koefisien Y yang kita lihat min 10 dan 2 masing-masing dibagi min 2 jadi 5, bagi min 2 jadi min 1. Nah, ini pusat lingkaran yang kedua. Sementara jari-jarinya dengan cara yang sama kita tinggal cari akarnya, akar dari kuadrat elemen titik pusatnya 5 kuadrat 25 min 1 kuadrat 1 dikurang C konstanta dari lingkaran 2. Konstantanya adalah 17, jadi dikurang 17. Jadi jari-jari lingkaran 2 nya adalah akar 26 dikurang 17 ya. Ini jadi 9 ya. Nah, 9. Jadi jari-jarinya 3. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengetahui hubungan antara lingkaran-lingkaran ini jelas dia nggak sepusat ya. Jari-jari nggak sama.
kita lihat jarak antara P1 dengan P2, antara pusat 1 dengan pusat 2 jaraknya berapa. Jaraknya X1 kurang X2 jadi 5 kurang 5 dikuadratkan tambah 7 kurang min 1 ya, jadi tambah 1 kuadrat. Nah, ini jaraknya 0 tambah 8 kuadrat jadi 8 kuadrat. Jadi jaraknya 8. Nah, kita lihat jari-jari 1 dan jari-jari 2 ini kalau dijumlahkan kan R1 tambah R2, kalau dijumlahkan kan 4 tambah 3 ya, sama dengan 7. Sementara jarak jari-jari pusat 1 dengan pusat 2 ini jaraknya 8 ya, jaraknya 8. Jadi kalau kita lihat ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa lingkaran ini dengan jarak antara dua pusat ya, jarak dua pusat. Nah, ya, kalau kita lihat jelas ada di opsi E ya, karena jarak dua pusatnya 8 ya, dari sini 8, sementara jari-jari 1 dengan jari-jari 2 4 3 7 lebih kecil daripada jarak antara kedua pusat. Jadi hubungan antara kedua lingkaran adalah tidak berpotongan maupun tidak bersinggungan. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal ya nomor 14. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15, masih materi lingkaran. Di sini kita ditanya persamaan lingkaran. Ya, pusatnya diketahui 6,2 dan lingkarannya bersinggungan dengan garis. Ya, 4x min 3y tambah 7 sama dengan 0. Nah, maka persamaan lingkaran yang dimaksud adalah oke. Untuk mencari persamaan lingkaran kita butuh dua hal. Pertama pusat. Nah, pusat kita sudah punya. Nah, tinggal kita mencari satu lagi jari-jari. Nah, dari sini kita akan mendapatkan jari-jari. Ya, oke. Nah, sekedar ilustrasi bahwa apabila kita punya lingkaran, kemudian dia bersinggungan dengan garis. Ya, dengan garis ya, katakanlah garisnya mempunyai persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, katakanlah ini pusatnya. Nah, untuk mencari jari-jari lingkaran, jadi cukup kita akan menentukan jarak antara titik pusat ke garis ya, pastinya kan dia akan tegak lurus ini pusat. Katakanlah pusatnya di X0, Y0. Nah, ini. Jadi jari-jari di sini ya, sama dengan kita mencari jarak antara titik pusat ke garis yang berwarna merah ini dengan persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, jarak antara titik ke garis memiliki rumus ya, nggak perlu dihafal repot-repot, tinggal kita ambil dari persamaan garisnya aja, AX ya, AX tambah BY tambah C. Nah, ingat rumusnya persamaan garis ini harus nyatakan dalam bentuk sama dengan 0 ya. Jadi semuanya angka ada di sebelah kiri. Nah, jadi X tambah Y tambah C. Kemudian tinggal kita ganti X dan Y dengan X0 dan Y0 ya, titik di pusat ini ya. Nah, kemudian dibagi dengan apa? Dibagi dengan akar. Ambil koefisien X dan koefisien Y, A dan B dikuadratkan. Nah, ini ya. Rumus jarak titik ke garis. Nah, tapi hasil ini ada kemungkinan negatif, makanya biasanya dikasih tanda mutlak ya, karena nggak mungkin jarak nilainya negatif. Nah, ini rumus antara jarak titik ke garis. Sehingga untuk mencari jari-jari di soal ini sama aja kita mencari jarak titik 6,2. Nah, jarak ya titik 6,2 ke garis dengan persamaan 4x minus 3y tambah 7 sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah 4x, x-nya ganti dengan 6, tambah min 3y, y-nya ganti dengan 2, tambah 7. Dibagi, ambil koefisien x dan y, akar dari 4 koefisien x-nya, kuadratkan, tambah koefisien y-nya min 3. Dikuadratkan, kemudian kita kasih tanda mutlak. Nah, kalau kita hitung maka hasilnya 4 kali 6 24 minus 6 tambah 7 dibagi akar 16 tambah 9 jadi akar 25 ya. Nah, ini kalau kita hitung jadi 6 tambah 7 1 tambah 24 jadi 25 per akar 25 5. Nah, ini kita nggak usah kasih mutlak lagi karena sudah pasti positif. Maka jari-jarinya sama dengan 5 ya, dapat jari-jarinya 5.
Nah, jari-jarinya 5, pusatnya ada. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkaran, ya, persamaan lingkaran dengan pusatnya di 6,2, jari-jarinya 5 adalah X min 6 kuadrat tambah Y minus 2 kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat, jadi 5 kuadrat. Nah, karena opsinya bentuknya yang sudah diuraikan, maka ini opsinya dalam bentuk umum ya, persamaan umum. Maka ini kita uraikan. X min 6 dikuadratkan jadi X kuadrat, 2 kali X kali min 6 jadi minus 12X, tambah min 6 dikuadratkan 36. Y minus 2 dikuadratkan, Y dikuadratkan Y pangkat 2, 2 kali Y kali min 2 jadi minus 4Y ditambah min 2 dikuadratkan 4, sama dengan 5 kuadrat 25. Kita urutkan dari X kuadrat, kemudian Y kuadrat, kemudian min 12X, kemudian min 4Y, terakhir agar kita jadikan 0, maka 36 kurang 4, 40 dikurang 25. 40 kurang 25 adalah plus 15. Nah, inilah persamaan lingkaran yang dimaksud. Min 12 min 4 plus 15 yang C ya. Ya, min 12 min 4 dan 15. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nah, sekarang kita masuk ke materi suku banyak atau polinomial. Nah, di sini kita langsung ditanya hasil bagi dan sisa pada pembagian fx ya, 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 6x min 7 dibagi oleh x kuadrat tambah x min 7. Oke, ada soal seperti ini, maka untuk mencari hasil baginya kita perhatikan, nah, pembaginya ini nggak bisa difaktor ya. Jadi mungkin lebih mudah kita bagi aja dengan pembagian bersusun ya, karena efeknya juga nggak terlalu besar pangkatnya. Jadi kita buat 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 6x min 7. Nah, ini kita bagi ya, dengan membaginya ini x pangkat 2 plus x min 7. Oke, tugas kita hanya mencari di suku pertama ini, kita perhatikan. Jadi 2x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat, hasilnya kan 2x. Nah, jadi ini kita kali dengan 2x agar hasilnya menjadi 2x pangkat 3 ya. Jadi ini kita kali dengan 2x semuanya. X kuadrat kali 2x pastinya menjadi 2x pangkat 3 ditambah 2x kali x menjadi plus 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali min 7 menjadi min 14x. Nah, ini kemudian kita kurang, jangan lupa ya, dikurang. Nah, kita kurang kan habis ya. Bagian x pangkat 3 nya habis, maka kita lanjutkan. Ini kita kurang jadi 3 x pangkat 2, 6 dikurang min 14 jadi plus 20x, kemudian min 7 nya kita turunkan. Nah, sekarang suku pertama menjadi 3x kuadrat, kita bagi dengan x kuadrat, hasilnya adalah 3. Jadi kita kali 3 ya semuanya nih, pembaginya kita kali 3, maka kita peroleh, kalau kita kali 3 menjadi 3x kuadrat tambah 3x kali 3 jadi minus 21. Nah, kembali kita kurang. Nah, ketika kita kurang kan ini habis ya 3x kuadratnya, maka kita punya 20 dikurang 3 17x min 7 dikurang min 21, jadi min 7 tambah 21, hasilnya adalah plus 14. Nah, ini pangkatnya 1, pembaginya pangkatnya 2, jadi hasilnya atau pangkatnya sudah lebih kecil dibandingkan dengan pembagi, jadi otomatis sudah tidak bisa dibagi lagi, sehingga kita langsung bisa ambil kesimpulan bahwa ya, ini tidak lain adalah hasil bagi ya, hasil baginya adalah 2x tambah 3, sementara yang bagian bawah ini adalah sisanya, nah, sisa pembagiannya. Jadi untuk soal nomor 16 kita dapatkan hasilnya yang hasil bagi 2x tambah 3 hanya A saja ya. Jadi kita dapat hasil bagi 2x tambah 3, sisanya 17x tambah 14. Jadi kita pilih opsinya yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17, masih sama seperti soal nomor 16. Nah, tentang hasil bagi dan sisa, pertanyaannya sama ya.
ada fungsi dan ada pembagi. Nah, namun bedanya di nomor 17 ya dibandingkan dengan nomor 16. Nomor 17 ini pembaginya bisa difaktor ya. Jadi x kuadrat ya, tambah x minus 2 ini bisa difaktor menjadi x tambah 2 dikali x minus 1 ya. Jadi bedanya di sini. Kalau tadi nomor 16 tidak bisa difaktor, jadi kita lebih mudah dengan cara pembagian bersusun. Nah, tapi ini karena bisa difaktor, mungkin itu lebih enak kita lebih mudah kita gunakan metode Horner ya. Nah, kita ambil koefisien dari x pangkat 4 sampai konstanta. Jadi koefisiennya adalah 4 minus 12, kemudian 13 minus 8, nah kemudian 2. Oke. Ini dibagi ya, dibagi dengan yang mana dulu nih, boleh x tambah 2 dulu, boleh x minus 1 dulu. Katakan x tambah 2 dulu, maka x tambah 2 kita buat sama dengan 0, maka x nya kan min 2 ya. Nah, 4 turun dikali min 2 jadi minus 8. Ini tandanya ditambah, ingat bukan dikurang. Ditambah jadi minus 20 dikali min 2 jadi plus 40 ditambah jadi 53 ya. Dikali min 2 jadi minus 106 dijumlahkan menjadi minus 114 ya. Min 8 tambah min 106 dikali min 2 menjadi plus ya, plus 228. Nah, kemudian kita jumlahkan, maka dapatlah jumlahnya 230 ya. Nah, ini jumlahnya 230. Oke. Nah, sekarang kita bagi lagi dengan x min 1 sekarang. Oke, kita bagi dengan x min 1 sekarang. X min 1 ini kita buat sama dengan 0, maka kan x nya 1. Turun 4. Nah, kali 1 4. Nah, ingat dijumlah. Ini kalau dijumlah hasilnya minus 16 kali 1 jadi minus 16. Dijumlahkan 37 dikali 1 37 dijumlahkan ya minus 114 tambah 37 jumlahnya jadi minus 77. Nah, ini ya hasilnya seperti ini. Tapi ingat bukan ini ya sisanya, dan bukan ini hasil baginya. Tapi kita lihat di sini kalau untuk hasil bagi ya 4 hasil bagi, hasil bagi. Kalau sisa bukan min 77 ya. Nah, ini hasil baginya. Kita tuliskan hasil bagi ya, ini konstanta pangkat koefisien x, berarti ini koefisien x pangkat 2. Jadi hasil baginya 4x kuadrat minus 16x tambah 37. Nah, adapun sisanya, nah cara menentukan sisanya seperti ini. Nah, yang paling bawah minus 77 ya. Minus 77 kita kali dengan min 2. Nah, min 2 ini kan didapat dari tadi x tambah 2 ya. Jadi kita buat sisanya itu min 77 dikali min 2 ini dapat dari x tambah 2 dikali x tambah 2 ditambah dengan sisa yang awal ya, ini 230. Jadi min 77 dikali x tambah 2 ditambah 230. Nah, seperti ini. Kalau kita sederhanakan jadi ini, kalau kita urai jadi minus 77 dikurang ya, karena min kali plus 77 kali 2 154 ditambah 230. Maka kita akan peroleh minus 77, ini ada x nya ya, ini minus 77x minus 77x gitu ya. Minus 154 tambah 230 itu plus ya, plus 76. Nah, ini hasil bagi dan ini sisanya. Nah, kalau kita perhatikan opsinya, jawabannya ada di opsi E ya, ada di opsi E. Oke, kita lanjut ke nomor 18, masih tentang suku banyak atau polinomial. Nah, di sini kita diinformasikan ya, informasi gx, nah, ini fungsi kuadrat habis dibagi x min 1. Kemudian jika f adalah suku banyak yang bersisa a ketika dibagi x min 1 dan bersisa ini ketika dibagi dengan gx, maka nilai a adalah oke.
Nah, sebelum kita bahas ini, ada baiknya mungkin kita bahas dulu teorema sisa ya. Teorema sisa. Oke, teorema sisa mengatakan ya, jika fx katakanlah ya, atau gx atau hx atau apa, jika dibagi dengan x min a, maka sisanya adalah fa ya, anggap aja ini 0, jadi x nya a, x nya diganti dengan a. Nah, dengan cara yang sama ya, saya copy saja, cara yang sama, ketika nanti dibagi dengan x tambah a, maka ini sudah bukan fa lagi ya, ini kita buat 0, maka x nya adalah min a, jadi ini kita ganti dengan min a, maka sisanya adalah f min a. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya. Informasi yang diberikan di soal nomor 18 ini, yang pertama, di kalimat pertama, gx habis dibagi oleh x min 1. Gx ya, habis dibagi artinya ketika dia dibagi dengan x min 1, sisanya 0 ya, nggak ada sisanya, artinya kan habis dibagi, sisanya 0. Nah, sisanya ini menurut teorema sisa, apabila Gx dibagi X min 1, maka sisanya adalah G1 ya, berarti G1 nilai sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, karena kita diberikan fungsi Gx nya, nah, fungsi Gx nya diberikan di soal ini, maka untuk mencari G1 tinggal kita ganti saja X nya dengan 1, maka dapatlah ya, kita tulis di sini, maka dapatlah G1 jadi A kali 1 kuadrat A min B kali 1 jadi B ya, min B tambah A min B. Nah, ini hasilnya sama dengan 0. Jadi kita punya 2A dikurang 2B sama dengan 0, maka 2A sama dengan 2B. Kalau kita bagi 2, maka kesimpulannya A ternyata sama dengan B. Nah, karena A sama dengan B, maka fungsi Gx ini bisa kita sederhanakan. Jadi fungsi Gx sama dengan ax kuadrat min bx, karena a sama dengan b atau b sama dengan a, makanya kita ganti a saja, jadi min ax tambah a dikurang a, kan b itu sama dengan a, jadi tambah a kurang a, habis ini ya. Jadi fungsi Gx nya adalah ax kuadrat min ax. Nah, kemudian informasi berikutnya, nah, jika fx cukup banyak yang bersisa a ketika dibagi x min 1, nah artinya kalau kita tuliskan fx dibagi x min 1, sisanya a, sisanya sama dengan a. Sementara menurut teorema sisa, fx dibagi x min 1, sisanya adalah f1 ya, f1. Jadi kesimpulannya f1 sama dengan a. Kemudian ada kalimat lagi di sini. Nah, fx ya, fx juga dibagi dengan gx, jadi kita tuliskan fx dibagi gx. Nah, gx itu apa? Udah ada nih di sini. Gx itu adalah ax kuadrat min ax. Kalau ax nya keluar, maka jadi ax dikali x min 1 ya. Jadi ini dibagi dengan ax kali x min 1, diketahui sisanya ini adalah 3ax ditambah b kuadrat, karena tadi a adalah b ya, a sama dengan b, makanya boleh kita ganti dengan a kuadrat plus 1. Nah, seperti ini. Nah, ini terpecah jadi 2 ya, fx dibagi ax dikali x min 1. Nah, kalau dibagi dengan ax, maka dia fx ya dibagi ax, atau dibagi x saja nggak apa-apa, nggak jadi masalah, dibagi dengan x, maka sisanya menjadi f0 ya. X ini kan artinya x dikurang 0, maka sisanya di f0. Berapa nilai f0 nya? Ya, ini ganti aja di x ini, sisanya ini dengan 0. Jadi dapatlah 3a kali 0, 0 tambah a kuadrat plus 1. Nah, seperti ini. Sementara kalau dibagi dengan x min 1, nah fx dibagi x min 1 ya, dibagi
X min 1, maka sisanya ini akan sama dengan menurut teorema sisa jadi Fx dibagi X min 1, sisanya adalah F1. Nah, sementara di sini kalau X nya diganti 1, kita perlu 3A kali 1 3A tambah A kuadrat plus 1. Nah, coba saya geser dulu ya biar agak ya, kelihatan gitu ya. Oke. Nah, ini. Jadi ada dua nilai F1 di sini. F1 sama dengan 3A tambah kuadrat tambah 1, sementara di sini F1 sama dengan A. Jadi kalau kita tuliskan F1 sama dengan F1. Ya, F1 pertama boleh ini, boleh ini. Katakanlah yang ini ya. 3A tambah A kuadrat tambah 1 sama dengan F1. Nah, sama dengan A. Maka kita buat persamaan kuadrat dalam bentuk A ya. Jadi A kuadrat 3A dikurang A menjadi plus 2A plus 1. Nah, ini kalau kita faktorkan A kuadrat tambah 2 tambah 1 menjadi A plus 1 dikali A plus 1 ya. 2 bilangan dikali 1 dijumlahin 2 ya, 1 dengan 1. Maka dapat kembar nilai A-nya ya. Nilai A-nya sama-sama A sama dengan min 1 ya. Jadi kesimpulannya nilai A yang memenuhi adalah min 1 ya. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 18. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Ini bagian dari materi suku banyak juga ya. Di sini diinformasikan bak penampung air Desa Tirtamulya berbentuk bangun ruang balok ya, berbentuk balok yang memiliki ukuran panjang ya, panjangnya ini 2 meter, 2 meter lebihnya dari lebarnya. Sementara tinggi bak penampung air ada 2 meter kurangnya dari ukuran lebarnya. Nah, jika kapasitas bak penampungan air itu 48 ya, jadi kapasitasnya 48 meter kubik, tentukan ukuran bak penampungan air, artinya panjang, lebar, dan tingginya berapa. Oke, coba kita gambarkan dulu ya. Nah, katakanlah gambarnya seperti ini baloknya atau bak penampung airnya. Ini panjang, katakanlah lebar, dan ini tinggi ya. Informasi pertama bahwa panjang 2 meter lebihnya dari ukuran lebarnya, berarti panjang ini sama dengan lebar ditambah 2. Nah, sementara tinggi bak penampungan air berarti T-nya adalah 2 meter kurangnya dari ukuran lebar. Berarti T ini sama dengan lebar dikurang 2. Jika kapasitas bak penampungan air berarti volume, nah karena ini volume balok ya, diketahui sama dengan 48 ya meter kubik. Nah, ini volume balok kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, ini sama dengan 48. Nah, dari sini kita akan cari berapa ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, panjang ini tadi sama dengan lebar tambah 2, kemudian dikali lebar, L, dikali T. T-nya ini kita rubah menjadi L min 2. Maka dapatlah persamaan dalam bentuk L ya. Nah, ini kalau kita uraikan bagian yang pertama dan ketiga ya, ini bentuknya adalah sekawan L tambah 2 L min 2. Jadi kalau kita kalikan jadi kuadrat kurang kuadrat, L kuadrat dikurang 2 kuadrat ya 4 gini ya, dikali dengan L sama dengan 48. Nah, kalau kita uraikan jadi L pangkat 3 minus 4L. Nah, 48 pindahin jadi plus minus 48 sama dengan 0. Jadilah sama pangkat 3. Nah, untuk mencari L-nya berapa kita bisa minta bantuan metode Horner ya. Nah, ini L pangkat 3 koefisiennya berapa, L pangkat 2, L dan konstanta ya. Kalau kita lihat pangkat 3 koefisiennya 1, pangkat 2 enggak ada, artinya koefisiennya 0. L pangkat 1-nya koefisiennya minus 4 dan konstantanya minus 48. Nah, seperti ini. Nah, berapa nilai E yang kita masukkan? Ya, karena pilihan ganda mungkin ada pembantu di sini ya. 4 dan 5 opsinya, antara 4 dan 5. Nah, dengan mudah kita lihat kalau sana 4, dia jadi 4 pangkat 3 dikurang 4 kali 4 dikurang 48. Ini jadi 64 dikurang 16 dikurang 48 hasilnya 0 ya. Nah, berarti kemungkinan besar adalah hasil 4. Oke, coba kita buktikan. Benarkah dia kalau seandainya dijumlahkan nanti hasilnya 0? Oke ya, kita turunkan dulu 1 kali 4, 4 dijumlahkan 4 kali 4, 16
dijumlahkan jadi 12 kali 4 48. Ya, sesuai ya, 0. Jadi ini kalau kita faktorkan hasilnya adalah L minus 4 dikali 1L kuadrat tambah 4L ditambah 12 sama dengan 0. Jadi dapatlah L-nya adalah 4. Nah, apakah di sini ada nilai L yang memenuhi? Nah, ini kalau kita cari diskriminannya B kuadrat min 4AC, diskriminannya positif. Ya, negatif ya. 16 B kuadrat min 4AC negatif. Ya, hasilnya negatif. Ya, jadi tidak ada solusi nilai L yang merupakan real dalam bagian ini. Jadi yang memenuhi hanya ketika L-nya sama dengan 4. Nah, ketika L sama dengan 4, maka kita dapat nilai P-nya. Ya. Kan P tadi adalah L tambah 2. Ya, jadi P-nya adalah 4 tambah 2, 6. Kemudian dari P ini juga kita dapat nilai T tingginya, karena tinggi itu tadi L min 2. Ya, jadi T-nya adalah 4 kurang 2, ya, jadi 2. Jadi ukurannya panjang 6, lebar 4, tingginya 2. Ya, 6, 4, 2. Jadi kita pilih opsinya yang A ya. Panjang 6, lebar 4, tingginya 2.